Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Seorang siswi SMP ditemukan tewas dibunuh di sebuah kebun kosong di Kabupaten Sukoharjo. Dugaan kuat pelaku mengarah kepada teman pria korban. Satu lagi pelaku pemerasan terhadap keluarga pemerkosa di Kabupaten Brebes ditangkap polisi. Antusiasme warga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 booster kedua di Kota Semarang mulai meningkat. Ya, diduga kelebihan muatan, truk bermuatan pakan ternak terguling di Jalan Tegowanu, Grobogan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Rabu dini hari, truk yang membawa pakan ternak terguling di Jalan Purwoda di Semarang, tepatnya di Desa Tegowanu Wetan, Kecamatan Tegowanu, Kabupaten Grobogan. Truk yang dikemudikan Pujiono hendak mengirim puluhan sak pakan ternak ke wilayah Kendal. Pada saat di lokasi kejadian, as roda belakang truk patah sehingga truk terguling, diduga truk kelebihan muatan. Meski demikian, tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini karena sopir truk berhasil menyelamatkan diri. Gara-gara serumbungnya patah, jadi kan muatan berat, jadi dia langsung guling. Karena kan ban belakang patah, jadi karena muatannya terlalu berat itu. Tidak ada korban jiwa, sudah selamat. Ya kalau muatannya mungkin seperti itu nasib bisa. Warga yang datang ke lokasi kejadian membantu supir untuk mengevakuasi 8 ton pakan ternak ke tempat yang lebih aman. Kecelakaan sempat menyebabkan arus lalu lintas dari 2 arah menjadi tersendat. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan. Ya, 1 dari 2 buron kasus pemerasan keluarga pemerkosa anak di Kabupaten Brebes tertangkap. Tersangka ditangkap di wilayah Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Pelarian Warsodik, warga Desa Limbangan, Kecamatan Kersana, Brebes, berakhir di tangan polisi. Ia ditangkap di rumah anaknya, wilayah Cakung, Jakarta Timur, karena terlibat pemerasan saat mediasi kasus pemerkosaan anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Tanjung Brebes beberapa waktu yang lalu. Pemerasan dilakukan agar kasus tersebut tidak berlanjut ke ranah hukum. Warsodik mengaku mendapat uang hasil memeras keluarga pelaku sebesar 1,6 juta rupiah dari tersangka Edi Sucipto. Namun Warsodik tidak mengetahui secara pasti jumlah uang yang diterima Edi Sucipto yang diberikan oleh keluarga pelaku. Warsodik terpaksa kabur dari rumah anaknya setelah mengetahui berita mediasi kasus pemerkosaan tersebut viral di media sosial. Tahu bapak melarikan diri itu sejak kapan, Pak? Oh itu dari hari Jumat. Setelah tahu viral itu ya? Ya setelah tahu viral. Pak, dari hasil itu mediasi Bapak dapat berapa uangnya? Dapat 1.100.000 itu dikasih sama Edi, ketua LSM itu dikasih 1.100.000. Itu pun rata. Semua ada yang di situ yang jadi saksi. Dapat 1.100.000. Yang lain untuk Edi? Nggak tahu, maka dari itu saya bingung. Nominal Edi minta berapa ke korban, saya nggak tahu, Pak. Taunya saya dikasih 100. Dengan demikian, sudah 8 dari 9 pelaku kasus dugaan pemerasan dan perkosaan yang telah ditangkap. Polisi kini sedang memburu 1 pelaku lain yang masih buron. Sugihartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Kita ke informasi selanjutnya, ribuan perangkat desa asal Kabupaten Klaten dan Pati bertolak ke Jakarta berunjuk rasa di depan gedung DPR RI. Dalam unjuk rasa ini, mereka menuntut pemerintah pusat memperhatikan kesejahteraan serta kejelasan status perangkat desa. Sekitar 1.100 orang yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa atau PPDI Kabupaten Klaten berkumpul di Subterminal Delanggu, Klaten,
Mereka akan berangkat ke Jakarta mengikuti silaturahmi nasional untuk menuntut pemerintah pusat terkait kejelasan status dan kesejahteraan perangkat desa. Selama ini, status perangkat desa dinilai tidak kuat dalam perlindungan secara hukum, sehingga di beberapa tempat rawan untuk dipecat. Selama ini kan kita hanya sebagai perangkat desa, termasuk juga tadi perlindungan secara hukum tidak begitu kuat, rawan dipecat, Pak. Ketika perangkat desa itu tidak mendukung kades yang jadi dipecat begitu saja. Nah, itu nanti diharapkan akan lahir NIAPD, nomor induk aparatur pemerintah desa. Sama seperti di Klaten, 1.000 lebih perangkat desa di Kabupaten Pati juga bertolak ke Jakarta untuk berunjuk rasa. Sejumlah tuntutan siap disampaikan di depan gedung DPR. Tuntutan antara lain untuk menolak usulan masa jabatan perangkat desa disamakan dengan kepala desa. Mereka juga menuntut kesejahteraan serta menuntut kejelasan status perangkat desa. Menolak adanya masa jabatan perangkat desa disesuaikan dengan kades, jabatan kepala desa. Itu yang pertama. Yang kedua hanyalah untuk menuntut kesejahteraan perangkat desa. Status, Pak. Dan status perangkat desa yang ketiganya. Rencananya seluruh perangkat desa se-Indonesia akan bergabung dalam unjuk rasa bertema Silaturahmi Nasional Perangkat Desa Jilid 3. Krisna Agung dan Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati. Ya, menjelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum di beberapa wilayah di Jawa Tengah melantik panitia pemungutan suara PPS. Di Grobogan, sejumlah perangkat desa terpilih menjadi PPS, sedangkan di Kabupaten Blora beberapa PPS yang akan dilantik justru tidak hadir. Yang akan saudara ucapkan ini Persiapan menghadapi pemilu tahun 2024 mendatang terus dilakukan Komisi Pemilihan Umum. Salah satunya pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pemungutan suara di Kabupaten Brebes. Sebanyak 891 anggota PPS dari 290 desa dan kelurahan dilantik dan diambil sumpahnya di Stadion Sepak Bola Karangbirahi, Kabupaten Brebes. Usai dilantik, tugas pertama mereka yaitu merekrut panitia pemutahiran data pemilih atau Pantarlih. Berkaca dari pemilu tahun sebelumnya, KPU Brebes telah mempersiapkan segala sesuatu termasuk soal kesehatan anggota PPS. Hal itu untuk mengantisipasi adanya petugas PPS yang meninggal dunia seperti yang terjadi sebelumnya. Pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pemungutan suara atau PPS juga dilakukan KPU Grobogan. Mereka melantik 840 PPS. Di Kabupaten Grobogan ada sejumlah perangkat desa yang lolos menjadi anggota PPS. Meski begitu, KPU Grobogan menjelaskan hal itu tidak menyalahi aturan. Saya belum bisa pilah-pilah itu ya. Jadi yang jelas kemarin tidak ada aturan khusus untuk penyelenggara. Jadi perangkat ataupun bisa, PNS bisa, jadi tidak ada masalah. Lain ceritanya di Kabupaten Blora. Dari 885 PPS yang akan dilantik, beberapa diantaranya justru tidak hadir dengan berbagai alasan. Ketidakhadiran mereka dipermasalahkan. Panitia pemungutan suara yang tidak hadir akan tetap dilantik di kemudian hari oleh Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK. Ada beberapa yang sudah terkonfirmasi tidak dapat hadir, tapi mungkin jumlahnya tidak banyak dan itu nanti selanjutnya hari Rabu itu akan kita lantik di kecamatan masing-masing. Nanti akan kita berikan delegasikan kepada Ketua PPK untuk melantik. Alasan tidak hadirnya itu adalah dua setahu saya yang terkonfirmasi karena sakit. KPU Kota Salatiga juga melantik 69 panitia pemungutan suara. Nantinya mereka akan bertugas di 23 kelurahan di Kota Salatiga. Ada penambahan tempat pemilihan suara atau TPS yang semula berjumlah 614 bertambah menjadi 658 TPS. Dari penambahan tersebut akan digunakan satu TPS untuk rumah tahanan. Sementara di Demak, sebanyak 757 panitia pemungutan suara dilantik dan diambil sumpahnya untuk mengawal dan mensukseskan pemilu 2024. Pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan dalam apel kesiapan penyelenggaraan pemilu di alun-alun Demak. Usai dilantik, panitia pemungutan suara akan membentuk sekretariat PPS di tingkat desa yang diisi oleh 3 anggota PPS. Tim Liputan melaporkan dari Brebes, Blora, dan Grobogan.